Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah etik. Di sini saya Farhan Hermawan Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 205255004. Saya Muhammad Iki Fernanda dengan nomor induk 205255005. Poin pertama yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana etika dalam menggunakan AI. Kita sebagai mahasiswa dalam menggunakan AI itu tetap ada etikanya. Yang pertama, jangan menggunakan AI sebagai alat ganti berpikir. Karena kita mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis. Jadi kalau kita hanya bergantung pada AI, maka itu akan menghambat progres perkembangan belajar kita. Yang kedua, menjaga kejujuran akademis. Jika kita menggunakan AI 100% dalam untuk menggunakan skripsi, mengerjakan skripsi, tugas kuliah, esai atau apapun, itu akan menghilangnya unsur kejujuran dalam akademis. Yang ketiga, kita menggunakan AI itu sebijak mungkin. Jadi kita menggunakan AI misal hanya untuk sebuah referensi, tanpa kita meng-copy paste, tapi kita tidak paham isinya. Jadi kalau bisa kita memakai AI dengan bijak, dengan sewajarnya. Kita hanya mencari konsep-konsep, mencari ide-ide yang sulit, lalu kita kembangkan dengan kata-kata kita sendiri. Kedua, yakni how should student message to teacher or lecturer. Yang pertama, yakni dengan sapaan yang sopan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat pagi, siang, malam, Bapak atau Ibu. Yang kedua, memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan NIM. Contohnya, nama saya Muhammad Iki Fernanda dengan NIM 205255005. Yang ketiga, yakni meminta izin untuk bertanya kepada guru atau dosen yang sedang dituju. Seperti saya maaf mengganggu waktunya, saya dengan nama Muhammad Iki Fernanda izin bertanya. Dan yang keempat, yakni berterima kasih kepada guru atau dosen yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Poin yang ketiga yaitu how to dress well, bagaimana cara berpakaian dengan baik. Kita sebagai mahasiswa yang berada di lingkup forum pendidikan yang dimana adab itu dijunjung tinggi, karena al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Jadi kita sebagai mahasiswa yang baik, sepatutnya kita mencontohkan bagaimana kita berperilaku sebagai murid atau mahasiswa yang baik dengan penuh adab dan tata krama. How to dress well, yang pertama itu untuk laki-laki menggunakan celana panjang. Kita kalau masuk kuliah itu kalau bisa jangan pakai celana pendek, karena itu kita itu mau belajar bukan mau main. Lalu untuk bagian atas menggunakan kemeja ataupun pakaian yang sopan, tapi tidak boleh memakai kaos karena menggunakan kaos ini terkesan sangat santai. Lalu untuk penggunaan hoodie itu juga kalau bisa jangan. Ya, yang bagusnya kayak saya ini pakai kemeja, pakainya batik atau apapun itu. Lalu untuk bagian kaki itu menggunakan sepatu tentu saja. Dilarang menggunakan seperti sendal swallow atau sendal yang lain, kecuali ada hal istimewa seperti kakinya ada luka atau hal yang nggak bisa dia pakai sepatu. Nah, itu dikasih keringanan. Lalu untuk yang perempuan, untuk bagian bawah itu menggunakan celana atau rok boleh asalkan sopan, tidak ketat. Misal kalau celana itu model cutbray yang dimana itu bagian atasnya ketat, bagian bawahnya longgar, itu terkesan tidak sopan ya di depan dosen. Lalu untuk bagian atas tuh bisa menggunakan ya tunik, kemeja, batik, asalkan sopan dan tidak ketat. Lalu menggunakan kerudung, di mana kerudungnya itu
kalau bisa menutupi sampai area sini. Jadi itu nggak dikebelakangin atau rambutnya siuran, karena itu percuma dong pakai kerudung kalau kayak gitu. Kita menuju ke poin 4, yakni how should student behave in the classroom, yakni bagaimana sih cara siswa atau mahasiswa bersikap di dalam kelas. Yang pertama, yakni mendengarkan guru atau dosen yang sedang menjelaskan. Dan yang kedua, yakni mencatat atau menulis bagian materi-materi yang disampaikan oleh guru atau dosen tersebut. Dan yang ketiga, yakni tidak berbicara sendiri di saat guru atau dosen sedang menjelaskan. Keempat, yakni tidak duduk dengan kaki di atas lutut. Lalu kita masuk ke poin yang kelima, yaitu how should student do to respect the teacher or lecturer. Bagaimana seharusnya sikap siswa atau mahasiswa untuk menunjukkan rasa hormat kepada guru ataupun dosen. Yang pertama, jika guru atau dosen sedang menjelaskan, maka sebaiknya kita mendengarkan dengan cermat. Jadi kita tidak bersik sendiri atau ngobrol dengan teman sekelas. Lalu yang kedua, berbicara dengan gaya bahasa yang sopan, juga gaya tubuh harus sopan. Jangan menggunakan bahasa yang kita pakai dengan teman-teman, bahasa sehari-hari. Kita harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang sopan. Karena dengan kita menunjukkan respect itu salah satu cara untuk kita mengambil hati dosen atau guru supaya kita bisa dipandang baik di mata mereka. Lalu yang selanjutnya itu kita menjadi siswa atau mahasiswa yang responsif. Jadi saat di kelas itu kita jangan diam-diaman doang, tapi kalau bisa kita berpartisipasi. Kalau guru menanya kita jawab, jangan guru nanya kita diam aja. Itu tidak menunjukkan respect tidak menunjukkan respect kita kepada guru atau dosen. Oke, selanjutnya yakni poin ke-6, yakni how should student behave to friend, yakni berperilaku yang baik terhadap teman. Satu, tidak menjelekkan teman. Yang kedua, tolong menolong sesama teman. Yang ketiga, yakni membantu teman saat sedang dalam kesulitan. Yang keempat, yakni tidak membeda-bedakan teman melalui suku, bangsa, dan bahasa. Dan yang terakhir, yakni saling memaafkan jika teman atau diri kita berbuat salah. Yang terakhir yaitu how should student behave outside the campus. Bagaimana cara kita mahasiswa berperilaku di luar kampus? Yang pertama, kita harus menjaga nama baik kampus. Itu yang paling penting. Karena di dalam ataupun di luar kampus, kita masih menjadi bagian dari kampus, di mana adat, di mana perilaku kita itu menunjukkan karakter dari kampus kita tersebut. Lalu yang kedua, kita harus mengikuti norma-norma atau aturan yang ada di masyarakat tempat kita berada. Jadi kita gak boleh seenaknya sendiri, karena orang-orang akan menilai. Apabila kita seenaknya sendiri, mereka akan menilai, wah itu ada anak UIN kok kayak gitu sih, kok anak UIN gak menunjukkan UIN sih. Jadi ya balik lagi ke poin yang pertama itu, yaitu menjaga nama baik kampus. Lalu yang terakhir, responsif. Kita harus memiliki empati dan simpati yang besar kepada orang sekitar. Ada yang kesusahan kita bantu. Lalu juga kita harus self control atau mengontrol diri sendiri. Jangan gampang panas. Misal kita bersenggolan di jalan raya sama seseorang, kita harus mengontrol diri kita supaya tidak mudah emosi.
jadi tidak menyebabkan masalah terlalu besar. Sekian video tugas dari kami. Saya Farhan Hermawan Hidayatullah. Saya Muhammad Egi Fernanda. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.